他在你后面。 Film dimulai di sebuah restoran di daerah Cibaduyut, tempat berlangsungnya acara pernikahan Kang Andi melamar Teh Yuli. Kang Andi sendiri adalah seorang polisi ya guys. Di saat yang sama, televisi di restoran itu menyiarkan berita tentang kasus perampokan toko emas yang melibatkan 7 tersangka. 4 diantaranya telah ditembak mati, sementara 3 lainnya masih buron. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan 3 kelompok yang sedang diberitakan di televisi. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Dayat bersama 2 rekannya. Dengan wajah penuh kewaspadaan ya, mereka memasuki restoran, entah untuk ikut parasman atau sekedar mencari tempat bersembunyi. Di sisi lain restoran, seorang pria parubaya bernama Barkum tampak mengantar putrinya menghadiri acara pernikahan rekannya. Namun, Barkum tidak bisa lama-lama menemani putrinya karena ada urusan mendadak. Ditambah lagi langit sudah mulai pararoek atau mendung berat, sehingga ia memutuskan untuk pulang karena paman Barkum ini matanya gak bisa melihat normal. Ya, rabun lah guys. Sementara itu, ternyata Dayat memiliki agenda lain di tempat tersebut. Ia berencana melakukan transaksi barang curian dengan 2 penadah bernama Malik dan Kodir. Malik membuka negosiasi dengan menawarkan 70% dari barang curian, namun Kodir memberikan harga yang lebih besar dengan alasan menghargai perjuangan Dayat. Alhasil, Malik yang merasa kalah dalam penawaran tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika Kodir akhirnya menyerahkan uang dalam jumlah besar, nominalnya ternyata jauh lebih kecil dari kesepakatan awal. Ia merasa bahwa karena Malik sudah pergi, hanya dirinya satu-satunya yang bisa membeli barang curian tersebut. Jika Dayat tidak setuju, maka ia harus membawa kembali barang itu. Merasa dipermainkan, Dayat kehilangan kesabaran. Tanpa banyak bicara, ia langsung menghabisi anak buah Kodir, diikuti dengan Kodir sendiri yang tewas di tempat. Di sisi lain, pihak kepolisian akhirnya mengetahui keberadaan Dayat dan segera bergerak menuju restoran tersebut. Saat Dayat dan kedua anak buahnya keluar dari ruangan, mereka langsung berhadapan dengan polisi yang mulai memasuki restoran. Berusaha menghindari kecurigaan, mereka berpura-pura menjadi tamu undangan. Seorang polisi wanita yang ternyata adalah anak dari paman Barkum mulai meminta identitas salah satu anak buah Dayat, sebut saja Galih. Namun, di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba tanpa sepatah kata pun, Dayat langsung bertindak brutal. Ia menembak polisi wanita itu hingga tewas. Para tamu panik, berlarian mencari perlindungan, sementara Dayat dan anak buahnya mulai menghancurkan tempat itu dengan tembakan membabi buta. Di tengah kekacauan, Andi sang mempelai pria yang juga seorang polisi tidak punya pilihan lain selain menghentikan aksi Dayat. Dengan sigap, ia berhasil menyudutkan salah satu anak buah Dayat yaitu Kubil dengan menyongokkan pakakas ke arahnya. Namun, Dayat tak mau kalah, ia dengan cepat menyandra Yuli, memanfaatkan situasi untuk membuat kesepakatan. Mereka pun sepakat melakukan pertukaran sandera, satu orang ditukar dengan satu orang. Namun, tiba-tiba
Ya, dasar si haram jadah, namanya juga penjahit ya guys. Ia langsung menembak Yuli. Peluru menembus tubuh Andi, getih mengalir, ia terjatuh dan tewas di tempat. Beberapa bulan kemudian, ternyata Yuli selamat dari insiden mengerikan itu. Namun, kehidupannya tak lagi sama. Kini, ia kembali bekerja di klub memanah Anji, tempatnya melatih keterampilan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai seorang atlet pemanah, Yuli selalu terlihat fokus, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ia terlihat kesepian. Kehilangan suami tercintanya Andi, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Setiap hari terasa sepi, meskipun ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Saat Yuli pulang dari tempat kerjanya, langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja ia berpapasan dengan paman Barkum. Ternyata selama ini Barkum tinggal di gedung yang sama dengan tempat Yuli bekerja. Scene berpindah, terlihat di markasnya, Malik bersama anak buahnya sedang lolodok sambil menunggu para perampok yang suka menjual barang curian kepadanya. Kembali ke Yuli, saat hendak pulang dari gedung tempatnya bekerja, Yuli tersadar bahwa ponselnya tertinggal di tempat kerja. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk kembali mengambil handphonenya. Bentar guys, sedikit informasi ya, jadi klub tempat Yuli bekerja ini satu gedung sama markas si Malik. Nah lanjut ya, di saat bersamaan, sebuah mobil pan hitam tiba di parkiran gedung. Dari dalam mobil, Dayat keluar bersama dua anak buahnya, Kubil dan Gali. Mereka datang ke gedung itu dengan tujuan menemui Malik. Namun, ada sesuatu yang aneh, Dayat kembali berulah. Tanpa ragu, ia dengan kejam membunuh security gedung. Entah apa tujuan sebenarnya, tapi jelas ada sesuatu yang direncanakannya. Setelah itu, Dayat dan anak buahnya melanjutkan langkah mereka menuju markas Malik. Begitu melihat kedatangan Dayat, Malik langsung terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan muncul secara tiba-tiba. Ternyata, maksud kedatangan Dayat adalah karena ia curiga terhadap Malik. Saat transaksi waktu itu, tepat ketika Kodira ada di sana, polisi tiba-tiba datang menyerbu. Hal ini membuat Dayat yakin bahwa Malik telah berkhianat dan bekerja sama dengan polisi. Awalnya, Malik mencoba mengelak, berusaha meyakinkan Dayat bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Namun tiba-tiba... Malik dengan cepat menodongkan pakakas ke arah Dayat. Ya, Malik baru saja melakukan kesalahan besar tanpa menyadari siapa yang sedang dihadapinya. Anak buah Malik tumbang satu persatu. Melihat situasi semakin buruk, Malik berusaha lari keluar dari gedung, berharap bisa menyelamatkan diri. Namun, saat ia tiba di pintu keluar, gerbang tidak bisa dibuka. Ternyata, Dayat sudah menyabotase jalan keluar dan Malik harus terjebak. Sementara itu, Yuli juga menghadapi situasi yang sama. Saat ia hendak pulang, ia baru menyadari bahwa gerbang gedung terkunci. Ia pun kebingungan dan berusaha mencari jalan keluar lain. Namun, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat Dayat tengah membunuh Malik dengan kejam. Yuli pun ketakutan, namun tiba-tiba... Yuli segera berlari, mencoba kabur secepat mungkin. Namun, Dayat tidak tinggal diam, ia langsung memberi perintah kepada Galih untuk mengeceknya. Yuli terus berlari, hingga akhirnya ia menemukan tempat persembunyian di bawah sebuah mobil. Namun, di dalam mobil itu, ternyata ada sepasang remaja yang berencana akan ngerujak Cidu. Mereka tidak menyadari bahwa tepat di bawah mereka, Yuli tengah bersembunyi dari maut. Kubil muncul di depan mobil dan mulai mengganggu sepasang kekasih di dalamnya. Ia menarik si pria keluar dengan kasar, lalu membuatnya pingsan.
Setelah itu, Kubil mengeluarkan si wanita dari mobil, menatapnya dengan penuh nafsu, dan bersiap untuk menggadabahnya. Namun tiba-tiba... Galih datang, tanpa ragu ia menjedor wanita itu hingga tewas. Baginya, tindakan Kubil ini hanya akan memperburuk keadaan. Galih pun menyuruh Kubil untuk membereskan semuanya. Yuli yang berada di bawah mobil jelas sangat panik, napasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Ia berusaha sekuat tenaga agar tetap diam dan tidak menarik perhatian. Ketika keadaan mulai tampak aman, ponselnya tiba-tiba berdering dan inilah yang terjadi. Kubil membedol Yuli keluar dari bawah mobil. Begitu melihat wajah Yuli yang lebih cantik, matanya penuh dengan niat buruk. Namun sebelum Kubil bisa menggadabahnya, Galih datang dengan membawa pakakas dan langsung mendodongkannya ke arah Yuli. Kubil yang sudah dikuasai nafsu menahan Galih dengan mendodongkan pakakas ke arah rekannya itu. Namun Galih bertindak cepat, dalam satu gerakan ia membuat Yuli pingsan. Yuli langsung dibawa ke hadapan Dayat. Di ruangan itu, Galih dan Kubil masih saja berselisih. Ketegangan di antara mereka terus berlanjut, masing-masing mempertahankan egonya. Sementara itu, Dayat yang sedang sibuk membobol sebuah brankas merasa terganggu dengan keributan mereka. Dengan ekspresi kesal, ia akhirnya menyuruh Galih untuk menggantikan pekerjaannya. Setelah itu, Dayat mendekati Kubil. Dengan nada dingin, ia memerintahkan Kubil untuk memeriksa seluruh gedung, memastikan tidak ada orang lain yang tersisa di sana. Selain itu, Dayat juga memberikan perintah yang lebih mengerikan. Jika semuanya sudah selesai, Kubil harus membunuh Yuli. Kubil yang mendengar perintah itu justru terlihat senang. Dengan penuh semangat, ia membawa Yuli pergi seolah-olah sudah menantikan momen itu. Jadi guys, sedikit tambahan ya. Si Kubil ini tuh adik kandung si Dayat. Makanya dia sedikit sayang lah sama si Kubil. Baiklah cenah gada baheula gitu. Yuli dibawa oleh Kubil ke ruang CCTV. Di sana, Kubil bersiap untuk bermain-main dengannya. Saat Yuli tersadar, ia langsung teringat kejadian masa lalu bahwa Kubil adalah orang yang menyebabkan suaminya meninggal. Rasa benci dan ketakutan bercampur menjadi satu dalam pikirannya. Kubil kemudian mencekokinya dengan Amer supaya Yuli merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Amer yang tumpah membasahi tubuhnya membuat bajunya lengket dan basah. Kubil ingin Yuli mengganti bajunya. Yuli yang berusaha tetap tenang mengatakan bahwa ia memiliki baju baru di dalam tasnya. Namun tasnya itu tertinggal di parkiran. Tanpa curiga, Kubil langsung bergegas mencari tas tersebut. Yuli yang melihat kesempatan mencoba menggapai sebuah pisau untuk melepaskan ikatannya. Namun, usahanya sia-sia. Kubil kembali lebih cepat dari perkiraan dan menyadari tindakan Yuli. Alih-alih marah, Kubil malah melepaskan ikatan Yuli, memaksanya untuk mengganti baju. Saat Kubil melakukan aksinya, Yuli melihat sebuah tombol alarm di belakangnya. Bunyi alarm langsung terdengar di seluruh gedung. Dayat yang mendengar suara itu segera menghubungi Kubil lewat HT, memerintahkannya untuk memeriksa sumber suara tersebut. Sekali lagi, Yuli masih di tayungan keselamatan. Kubil segera meninggalkan ruangan untuk memeriksa keadaan gedung. Yuli kali ini benar-benar mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Kubil kembali ke ruangan, Yuli sudah tidak ada di sana. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mencarinya. Yuli berlari menuju gerbang keluar gedung, berusaha menghubungi polisi. Namun usahanya sia-sia. Dalam kepanikan, ponselnya terjatuh keluar gerbang. Sementara itu, Kubil masih terus mencarinya. Ketakutan semakin menguasai Yuli, ia terus berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, kesialan terjadi.
tanpa disadari darahnya meninggalkan jejak di sepanjang jalur pelariannya. Kubil melihat jejak darah tersebut dengan senyum puas. Ia mengikuti jejak itu hingga akhirnya menemukan Yuli yang bersembunyi. Shirley, 你在不在这儿啊？来吧！ Tanpa basa-basi, Kubil menangkap Yuli, menjambaknya dengan kasar, lalu menyelupkan wajahnya ke dalam akuarium. Yuli meronta-ronta, namun tiba-tiba... Seseorang datang dari belakang dan menyerang Kubil, dialah Paman Barkum. Meskipun penglihatannya tidak terlalu normal, Barkum harus berhadapan dengan Kubil. Dengan insting tajamnya, Barkum membuat Kubil kewalahan. Serangan demi serangan dilancarkan dengan presisi hingga Kubil terpojok. Merasa tak mampu menghadapi Barkum sendirian, Kubil memutuskan untuk meminta bantuan kepada Dayat. Namun, sebelum Dayat tiba, Barkum berhasil menghabisi Kubil dengan teknik bertarungnya. Ternyata, Paman Barkum ini bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang guru tinju dan pernah belajar silat Cimande. Tak lama setelah itu, Galih datang, namun bukannya membantu Kubil, ia justru membunuhnya karena Galih sudah muak dengan sikap Kubil. Dayat tiba di lokasi hanya untuk menyaksikan adiknya telah tewas. Rasa marah dan dendam langsung membara dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang, ia menyalahkan Barkum atas kematian adiknya. Dengan ekspresi dingin dan penuh kebencian, Dayat memerintahkan Galih untuk menemukan mereka, sementara ia sendiri akan menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Barkum dan Yuli yang berhasil lolos akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat sejenak. Dalam keheningan, Barkum mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Yuli yang masih gemetar akibat kejadian sebelumnya menyadari satu hal, perampokan yang terjadi hari ini memiliki kaitan erat dengan kematian suaminya dulu. Di saat yang sama, Barkum juga merasakan luka mendalam. Putrinya menjadi korban dalam insiden penembakan yang dilakukan oleh para perampok. Keduanya kini memiliki tujuan yang sama. Mereka tidak bisa terus bersembunyi, sebuah rencana harus dibuat. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mendapatkan alat komunikasi yang berada di kantor Yuli. Namun, gedung sudah dikuasai oleh Dayat dan Galih. Mereka harus mencari jalan lain. Sesampainya di kantor Yuli, ia langsung mengambil alat komunikasi dan mencoba menghubungi pihak luar. Namun, semua usahanya sia-sia. Galih sudah lebih dulu merusak aliran listrik dan jaringan, membuat tidak ada satupun sinyal yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Barkum yang berdiri di belakang Yuli hanya bisa menghela napas. Ia mengambil sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan menghisapnya perlahan. Namun, saat melihat bara api di ujung rokoknya, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika mereka tidak bisa menghubungi polisi, masih ada satu cara untuk menarik perhatian pihak luar, yaitu kebakaran. Mobil pemadam kebakaran pasti akan datang dalam waktu 15 menit jika ada kebakaran di gedung ini. Tanpa membuang waktu, Barkum segera menyusun rencana. Ia menyuruh Yuli untuk membakar semua barang yang ada di koridor.
Di sisi lain, Dayat yang sedang membobol berangkas akhirnya berhasil. Saat pintu besi itu terbuka, kilauan emas dan tumpukan uang langsung menyambutnya. Tanpa membuang waktu, Dayat segera mengemasi semua barang berharga itu ke dalam tas. Namun, sebelum sempat ia beranjak, suara alarm kebakaran tiba-tiba menggema di seluruh gedung. Dayat terkejut, ia segera menyadari bahwa situasi mulai tidak terkendali. Dengan sigap, Dayat langsung menghubungi Galih melalui HT tanpa memikirkan Barkum dan Yuli lagi. Ia memerintahkan Galih untuk segera pergi dari sana dan fokus menyelamatkan diri. Ketika Dayat sampai di mobil, ia mendengar suara mobil polisi yang sedang patroli mendekat. Tanpa ragu, ia segera menghubungi Galih dan memberikan perintah baru. Galih harus menangkap Barkum dan Yuli, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian polisi. Di saat yang sama, Yuli yang menyadari kehadiran mobil polisi segera bergegas turun ke bawah. Namun, sesampainya di bawah, langkahnya terhenti. Di hadapannya, Galih sudah menunggu. Dari tatapannya yang tajam, jelas bahwa ia sudah mencari Yuli sejak tadi. Tanpa peringatan, Galih langsung menyerang Barkum, memicu pertarungan sengit di antara mereka. Sementara itu, Dayat dengan cepat menyusun rencananya untuk mengelabui polisi. Ia menyamar sebagai satpam. Dengan tenang, ia mulai membersihkan ruangan, menyembunyikan semua jejak yang bisa mencurigakan. Ketika polisi akhirnya masuk untuk memeriksa, mereka tidak menemukan hal mencurigakan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa alarm kebakaran berbunyi akibat keteledoran satpam. Merasa tidak ada ancaman, polisi pun memutuskan untuk pergi. 我过去帮你们开闸。别走，我在这里。喂，有没有听到什么声音啊？ Ketika mobil polisi mulai menjauh, Yuli berlari sekuat tenaga untuk mengejar mereka. Namun, usahanya sia-sia. Di lantai atas, Barkum yang semakin terdesak oleh serangan Galih menyadari bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Situasi sudah terlalu buruk. Yuli dalam bahaya, dan satu-satunya cara untuk menarik perhatian polisi adalah melakukan sesuatu yang ekstrim.青菜要走了。 Namun, polisi tetap tidak menyadari kejadian itu. Barkum tergeletak, tubuhnya penuh luka, tetapi keajaiban terjadi, ia masih bisa bergerak. Dengan sisa tenaga, ia menyeret tubuhnya mendekati Yuli yang masih terpaku dalam ketakutan. Dalam bisikan terakhirnya, Barkum memberikan pesan kepada Yuli, jangan biarkan penjahat itu kabur. Kemudian, Barkum harus tewas saat itu juga. Dayat yang diliputi amarah menjambak Yuli dengan kasar. Matanya dipenuhi kebencian, kehilangan adiknya membuatnya kehilangan kendali. Namun Yuli dengan suara lemah mulai berbicara tentang kematian adiknya. Kata-kata itu membuat Dayat terdiam, namun tiba-tiba Galih muncul dari belakang. Tanpa ragu ia mengayunkan pisaunya dan bersiap untuk menojos Yuli. Namun di luar dugaan, Dayat menahannya. Ternyata ia ingin tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang membunuh adiknya. Yuli menatap Dayat dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan, Galihlah pembunuhnya. Galih langsung menyangkal, namun tatapan Dayat berubah. Dia dibuat bimbang, percaya atau tidak, ada sesuatu yang membuatnya curiga. Untuk menguji kesetiaan Galih, Dayat mengambil pistol kosong dan menyerahkannya padanya. Perintahnya jelas, gunakan pistol itu untuk menghabisi Yuli. Namun, itu bukan niat Dayat yang sebenarnya. Ia ingin melihat apakah Galih benar-benar akan membunuh Yuli atau justru berbalik membunuhnya dengan pistol kosong itu. Dan inilah yang terjadi. Dugaan Dayat terbukti benar. Pertarungan sengit antara dirinya dan Galih pun tak terhindarkan. Sementara itu, Yuli bergegas menuju ruangan CCTV untuk mencari ponsel.
Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi polisi sambil menghampiri tubuh tak bernyawa Paman Barkum. Dengan suara bergetar, Yuli melaporkan semua kejadian di gedung tersebut. Namun, ketika pihak kepolisian menyuruhnya segera keluar dari tempat itu, Yuli justru memiliki rencana lain. Di layar CCTV, Yuli memantau pergerakan Dayat dan Gali yang masih saling mengejar dan bertarung. Sambil bermain-main dengan mereka, ia kemudian mengambil busur panahnya dan bersiap melancarkan aksinya. 他在你后面，我帮你找。 Serangan demi serangan mereka lancarkan hingga akhirnya Gali berhasil melarikan diri. Dengan tertatih, ia berusaha keluar melalui gerbang yang masih terkunci. Namun, sebelum sempat menemukan celah untuk kabur, Yuli muncul dari belakang dan melepaskan anak panah tepat ke kakinya. Dayat tiba-tiba muncul dan langsung menembakkan pistolnya ke arah mereka. Yuli tak sempat menghindar sepenuhnya, peluru itu mengenai paha, membuatnya terhuyung dan meringis kesakitan. Sementara itu, Galih yang tak bisa lagi bergerak hanya bisa pasrah. Tanpa ampun, Dayat menghabisi nyawanya dengan satu tembakan di babatoknya. Ketika Dayat hendak pergi, Yuli muncul di hadapannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat busur panahnya, menyalakan ujung anak panah dengan api, lalu membidik ke arah Dayat. Namun, alih-alih langsung menembak pria itu, Yuli mengarahkan panahnya ke mobil di sampingnya. Dan inilah yang terjadi. Dalam hitungan detik, ledakan dahsyat terjadi, menelan seluruh isi mobil, termasuk uang yang ada di dalamnya. Dayat menatap dengan penuh amarah, uang hasil rampokannya kini hanya menjadi abu. Dengan pakakas masih dalam genggaman, Dayat kembali mengejar Yuli. Namun, Dayat berhasil memojokkannya. Dayat siap menghabisi nyawa Yuli, namun dalam sepersekian detik, Yuli dengan cepat meraih anak panah yang tergeletak di sampingnya dan menonjoskannya tepat ke leher Dayat. Pria itu terhuyung, getih mulai mengucur deras dari lukanya. Pada saat yang sama, suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan. Dengan sisa tenaganya, Dayat berusaha melarikan diri menggunakan mobil. Ia menancap gas menuju pintu keluar. Namun, Yuli sudah menunggunya di sana. Dengan tatapan penuh tekad, ia mengangkat busur panahnya dan membidik. Yuli mengambil napas dalam, lalu melepaskan anak panahnya. Panah itu melesat tajam, menembus kaca depan mobil, dan menancap tepat di dada Dayat. Yuli berdiri di sana dengan tubuh penuh luka dan kelelahan, menyaksikan akhir dari semua ini. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Film ini mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sebaliknya, hanya akan menimbulkan penderitaan dan kehancuran. Yuli yang awalnya hanyalah korban, berhasil bangkit dan menghadapi masa lalunya dengan keberanian. Perjuangannya menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Selain itu, kisah Paman Barkum mengajarkan bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa menjadi pelita dalam kegelapan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apa ada adegan paling berkesan bagi kalian? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. They'll be calling me, they'll be calling me royal.